Hai, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Meti Cooking. Nah, di video kali ini aku mau bikin churros dari kentang. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ayo kita lihat videonya. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan tekan ya lonceng notifikasinya. Oke, pertama kupas kentangnya. Kupas kentang sampai bersih. Selanjutnya, potong-potong kentang. Nah, di sini saya memakai 150 gram kentang aja ya. Nah, kalau untuk di sini, memang kentangnya dikukusnya agak banyak, tapi nggak apa-apa, bisa digunakan untuk yang lainnya. Ini hanya untuk memperlihatkan proses pencucian, pengupasan, dan juga pembersihan kentangnya. Nah, ini dia kentang udah saya bersihkan. Selanjutnya kukus kentang selama 15 menit atau sampai kentangnya empuk. Nah, ini dia setelah 15 menit tes dulu kentangnya udah empuk apa belum. Nah, ini dia udah empuk, saya udah tes menggunakan lidi. Selanjutnya haluskan kentang 150 aja, di sini ambil aja sekitar 150 karena di sini kita memakai resepnya enggak banyak ya. Setelah dihaluskan, lalu taruh di tempat yang lain. Selanjutnya, di tempat yang lain, nyalakan api kecil, lalu masukkan 200 gram air putih atau air mineral, 50 gram margarin. Selanjutnya, masak margarinnya sampai margarin ini larut atau tercampur sempurna seperti ini. Nah, ini dia, margarinnya udah larut. Selanjutnya, matikan api. Lalu tambahkan 150 tepung terigu dan aduk tepung terigunya sampai merata, sampai tercampur sempurna atau sampai kalis. Aduk terus sampai tercampur sempurna dan sampai kalis. Nah, ini dia adonannya udah kalis, lalu nyalain apinya lagi, api kecil juga selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit berarti udah kalis sempurna. Selanjutnya ambil adonan atau angkat adonan, pindahkan ke dalam mangkok, lalu dinginkan adonannya selama 15 menit atau sampai dingin aja. Setelah didiamkan selama 15 menit, adonannya udah dingin, selanjutnya masukkan 1 butir telur. Selanjutnya aduk adonan bersamaan dengan telur sampai adonannya dan telurnya sampai tercampur merata dan sempurna, atau bisa juga dibilang sampai adonannya ini menjadi kalis. Sebelum menjadi kalis, tambahkan dulu setengah sendok teh black pepper, atau boleh juga memakai white pepper seperti ini, atau bisa juga disebut dengan merica bubuk kalau kata bahasa Indonesianya, atau kata orang sininya adalah pedes ya. Nah, selanjutnya setelah setengah kalis, lalu tambahkan 150 kentang yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan kentang dengan cara disaring seperti ini, biar kentangnya tambah halus dan makin lembut. Biar nanti waktu mencetaknya lebih gampang dan lebih mudah ya. Selanjutnya, setelah dihaluskan, lalu masukkan adonan kentangnya ke dalam adonan telur bersamaan dengan adonan yang lainnya. Lalu aduk kentang bersama adonan lainnya sampai merata, sampai kalis sempurna. Untuk memasukkan adonan kentangnya ini boleh juga masukkan dari awal ya. Nah, ini dia udah tercampur secara sempurna. Selanjutnya masukkan adonan udah tercampur secara sempurna atau adonannya udah kalis ke dalam plastik segitiga yang udah ditambahin sup puit di dalamnya. Nah, ini dia. Selanjutnya tambahkan adonan ke dalamnya. Selanjutnya adonannya bisa kita semprotkan. Nah, di sini aku mau bikin yang dipanggang dulu ya, seperti ini. Aku semprotkan ke dalam cetakan. Ternyata adonannya bisa dipanggang dan juga bisa digoreng. Ini aku mau ngasih lihat aja ya, bagaimana caranya yang dipanggang dan bagaimana caranya yang digoreng. Semprotkan adonannya membentuk bunga seperti ini. Setelah selesai, open adonan selama 20 menit dengan api 200 derajat Celcius.
Selanjutnya, aku mau goreng atau mau bikin churrasnya. Ternyata adonan churros ini bisa juga dibikin kue kentang yang seperti tadi, yang seperti di oven, dan juga bisa dibikin churros seperti ini. Semprotkan adonan ke dalam minyak goreng yang udah dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan api sedang, jangan memakai api yang terlalu besar. Selanjutnya, potong adonan dengan cara menggunting seperti ini, panjangnya sesuai selera. Boleh juga pendek-pendek atau boleh juga panjang-panjang, terserah aja. Selanjutnya, masak adonan sampai mateng atau sampai berwarna golden brown. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kuning kecoklatan atau kuning keemasan seperti ini. Nah, ini dia udah coklat keemasan, enggak terlalu coklat memang ya. Dan di sini sebenarnya churros ini tingkat kematangannya terserah aja ya, boleh juga golden brown banget atau boleh juga kuning keemasan seperti ini. Nah, ini dia kue churrosnya udah matang, kue churros kentangnya udah matang, dan hidangkan bersama dengan saus mayones dan juga saus tomat. Boleh juga memakai saus sambal, terserah aja. Dan aku mau nyobain ya yang udah matang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget, Masya Allah. Enak banget bunda ya. Dan kentangnya itu masih benar-benar beras. Masya Allah, sampai aku keselak, Masya Allah. Enak banget lah pokoknya ya. Pokoknya kentangnya itu dan rasanya itu benar-benar mantep banget ya. Nah, selanjutnya ini dia yang benar-benar golden brown dan suaranya kedengaran ya. Nah, ini dia. Tek gitu. Mantap banget. Nah, ini dia yang udah mateng, yang udah aku open tadi. Dan matangnya juga sempurna seperti ini. Nah, enak banget, gampang banget, mudah banget kan ya. Bikin churros kentang, bisa digoreng, bisa dibikinin churros atau bisa juga dibikinin kue kentang seperti yang tadi. Pokoknya terserah aja, mau diapain juga tetap aja enak dan mantep mantul ya. Nah, churros kentang kronyes kita udah selesai. Dan you know what bunda, ternyata kebahagiaan itu benar-benar harus ada di pikiran kita. Jadi selalu ingat ya, berpikiran bahagia biar Allah akan menjadikannya menjadi nyata. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.